Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Kosar Nur dengan NIM 2511 20349, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi penjelasan pernyataan di atas. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Berpikir merupakan aktivitas dasar manusia dalam merespon peristiwa, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah sehari-hari. Namun, berfilsafat memiliki karakter yang lebih mendalam daripada sekadar berpikir biasa. Berfilsafat adalah kegiatan berpikir secara kritis, reflektif, sistematis, dan menyeluruh untuk mencari hakikat suatu hal. Artinya, seseorang yang berfilsafat tidak hanya berhenti pada jawaban praktis, tetapi menelusuri alasan paling fundamental di balik suatu fenomena. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah bagi guru terdapat manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam? Jelaskan. Baik, ke slide selanjutnya. Ya, bagi guru mempelajari filsafat pendidikan sangat bermanfaat, yaitu membantu guru memahami dasar, arah, dan nilai yang harus diterapkan dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah agar guru mengetahui tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk akhlak, mengembangkan potensi manusia secara utuh, dan mengarahkan peserta didik sesuai fitrahnya. Dan termasuk manfaatnya juga yaitu memberi landasan dalam memilih metode mengajar yang tepat, membantu guru berpikir kritis terhadap kurikulum dan kebijakan, memperkuat sistem profesional dan spiritual, serta membimbing guru melihat peserta didik sebagai manusia yang utuh yang perlu dibina secara jasmani, akal, dan rohani. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pada perkuliahan, Anda telah pelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Langsung ke jawabannya. Hubungan di antara filsafat, pendidikan, dan manusia adalah sangat erat. Filsafat berfungsi sebagai landasan konseptual yang memberi arah, tujuan, serta prinsip dasar bagi proses pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri ialah implementasi dari landasan konseptual tersebut, yakni filsafat. Dan dengan kata lain, pendidikan adalah sarana operasional yang untuk mewujudkan nilai gagasan dan tujuan yang diterapkan oleh filsafat. Dan yang terakhir adalah manusia. Ia menjadi pusat dari dua bidang tersebut, dengan kata lain sebagai subjek yang berpikir dan berfilsafat, sekaligus objek dan tujuan dari proses pendidikan tersebut. Kesimpulannya, filsafat berfungsi menyediakan dasar teoritis, dan pendidikan berfungsi sebagai proses implementatif. Sedangkan manusia menjadi pusat serta tujuan dari keseluruhan aktivitas tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Dan yang ketiga, aliran perennialisme, dan yang keempat, aliran dekonstruksialisme. Lanjut ke jawabannya. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme memandang pendidikan sebagai proses yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan berkembang secara dinamis melalui aktivitas, pemecahan masalah, dan interaksi sosial. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme ialah membentuk individu yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Aliran esensialisme menekankan pentingnya penguasaan materi inti yang dianggap esensial bagi kehidupan intelektual dan moral. Pendidikan dipandang sebagai proses pewarisan budaya melalui disiplin, pembelajaran terstruktur, dan penekanan pada mata pelajaran pokok. Peran guru sangat sentral sebagai otoritas ilmiah yang memastikan siswa menguasai pengetahuan dasar secara sistematis.
Tujuan pendidikan dalam aliran esensialisme ialah membentuk individu yang terdidik secara rasional dan memiliki karakter yang kuat. Lanjut. Yang ketiga, aliran perennialisme. Aliran perennialisme berlandaskan keyakinan bahwa terdapat nilai, kebenaran, dan prinsip universal yang bersifat abadi. Pendidikan fokus pada pengembangan intelektual melalui kajian karya besar, logika, dan nilai moral yang tidak lekang oleh waktu. Guru berfungsi sebagai pembimbing intelektual yang membawa siswa memahami kebenaran universal tersebut. Tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia yang rasional, bermoral, dan mampu memahami prinsip-prinsip dasar kehidupan. Dan yang terakhir, aliran rekonstruksialisme. Aliran ini membantu pendidikan sebagai sarana untuk membangun dan memperbaiki masyarakat. Penekanan diberikan pada isu-isu sosial, perubahan sosial, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam solusi problem masyarakat. Guru berperan sebagai agen perubahan yang mendorong dialog kritis dan partisipasi sosial. Tujuan pendidikan menurut aliran ini ialah membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial dan mampu berkontribusi dalam rekonstruksi kehidupan sosial. Kesimpulannya, dari keempat aliran tersebut ialah aliran progresivisme menekankan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, berbasis pengalaman, dan diarahkan pada kemampuan berpikir kritis serta kesiapan menghadapi perubahan. Kalau aliran esensialisme ialah menekankan pentingnya penguasaan materi dasar dan disiplin belajar melalui pembelajaran yang terstruktur dan dipimpin oleh guru sebagai otoritas. Selanjutnya, aliran perennialisme. Aliran ini menegaskan bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai dan kebenaran abadi melalui pengembangan akal serta kajian karya. Dan yang terakhir, aliran rekonstruksialisme ialah memandang pendidikan sebagai sarana perubahan sosial yang mendorong peserta didik terlibat dalam pemecahan masalah masyarakat dan pembangunan peradaban. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.